Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardi Firmansyah dari kelas 12 Desain Grafika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan PKL yang telah saya buat. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah latar belakang PKL. PKL atau praktik kerja lapangan adalah program yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada para peserta didik. Program ini bertujuan untuk mengenalkan siswa pada dunia kerja dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Program PKL ini membantu siswa untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk menjadi sukses dalam karir mereka di masa depan. Selain itu, PKL juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk membangun jaringan profesional dan memperoleh pengetahuan tentang proses rekrutmen dan seleksi dalam dunia kerja. Oke, berikutnya adalah manfaat pelaksanaan PKL. Pelaksanaan PKL memiliki banyak manfaat, diantaranya 1. Mengasah keterampilan dan kemampuan praktis. PKL memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengasah keterampilan dan kemampuan praktis yang diperlukan dalam pekerjaan di lapangan. 2. Memperluas wawasan dan pengalaman. PKL juga dapat memperluas wawasan dan pengalaman siswa dengan mengenal lingkungan kerja dan budaya organisasi yang berbeda. Dan yang ketiga adalah membangun jaringan. PKL juga membantu siswa untuk membangun jaringan dan relasi dengan profesional di bidang yang diminati. Slide berikutnya adalah pembekalan PKL. Pembekalan PKL yang telah dilaksanakan oleh para peserta didik SMK Negeri 5 Tangerang Selatan yang dilaksanakan di bulan Desember 2022 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sikap, aturan, tugas, dan tanggung jawab para siswa di instansi masing-masing. Berikutnya adalah pengantaran PKL. Pengantaran PKL dilakukan pada tanggal 2 Januari 2023 oleh pembimbing PKL, di mana dilakukan pengantaran peserta didik ke perusahaan atau industri yang akan dijadikan tempat pelaksanaan PKL. Pembimbing akan bertemu dengan kepala industri tersebut untuk meminta izin supaya para peserta didik diizinkan untuk melakukan PKL selama 3 bulan di industri tersebut. Slide berikutnya adalah monitoring PKL. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan siswa-siswi PKL selama di perusahaan, lalu menanyakan kendala apa saja yang terjadi selama PKL dan bagaimana cara siswa-siswi mengatasi kendala tersebut. Berikutnya adalah penjemputan PKL. Penjemputan PKL dilaksanakan pada tanggal 3 April 2023 oleh pembimbing PKL untuk menjemput peserta didik dari tempat industri menuju kembali ke sekolah. Kegiatan ini sekaligus tanda dari selesainya PKL selama 3 bulan dan penyerahan buah tangan kepada pihak industri sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi dari sekolah. Berikutnya adalah pelaporan pelaksanaan PKL. Menyusun laporan harian setiap hari. Siswa PKL harus menyusun laporan harian yang berisi aktivitas yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh, dan kendala yang dihadapi. Laporan harian ini akan membantu para siswa untuk melacak progres kerja mereka dan juga menjadi bukti kehadiran serta kinerja yang telah dilakukan. Berikutnya adalah penilaian laporan PKL. Analisis dan interpretasi hasil kerja. Laporan PKL harus mampu memperhatikan kemampuan siswa dalam menganalisis dan menginterpretasi hasil kerja yang telah dicapai. Hal ini menunjukkan sejauh mana siswa mampu mengambil kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai. Berikutnya adalah kompetensi yang dihasilkan. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Siswa akan memperoleh keterampilan teknis yang berkaitan dengan bidang yang dipilih untuk PKL, seperti keterampilan dalam penggunaan peralatan, software, atau sistem kerja tertentu. Yang kedua adalah kompetensi keterampilan sosial. Melakukan PKL juga dapat membantu siswa untuk memperoleh keterampilan sosial, seperti kemampuan dalam berkomunikasi, negosiasi, kerjasama dalam tim, dan hubungan interpersonal yang baik dengan rekan kerja dan atasan. Yang ketiga adalah kompetensi analisis dan evaluasi. Siswa juga akan memperoleh keterampilan dalam menganalisis, mengevaluasi hasil kerja yang telah dicapai, termasuk dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan. Yang keempat adalah kompetensi kepemimpinan. Melakukan PKL dapat membantu siswa untuk memperoleh keterampilan kepemimpinan, seperti kemampuan dalam memimpin dan mengarahkan tim kerja, mengambil keputusan yang tepat, dan menyelesaikan konflik. Berikutnya adalah kesimpulan. Kita masuk dalam kesimpulan.
Melakukan PKL memberikan banyak manfaat dan pengalaman berharga bagi siswa yang dapat membantu mereka memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan dan kompetensi, serta membuka peluang karir di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk mengoptimalkan pelaksanaan PKL agar dapat memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya dari pengalaman ini. Berikutnya adalah saran. Saya sadar dalam melaksanakan kegiatan PKL ini masih banyak kekurangan, namun saya telah berusaha melaksanakannya secara maksimal. Selain itu, laporan PKL ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran yang membangun sangat saya perlukan guna memperbaiki laporan yang masih jauh dari sempurna ini. Berikutnya adalah untuk adik kelas yang nantinya akan melaksanakan kegiatan PKL ini atau prakerin, mungkin sedikit saran berikut ini bisa bermanfaat. Yang pertama adalah jaga nama baik sekolah. Yang kedua adalah utamakan keselamatan kerja. Ketiga, gunakan waktu sebaik-baiknya. Dan yang keempat adalah tetap semangat dan jangan putus asa. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.